Saham produsen chip kecerdasan buatan asal China, Metax Integrated Circuits, melonjak hampir 600% pada debut perdagangannya di Bursa Shanghai. Lonjakan ini menegaskan ambisi China mempercepat kemandirian industri chip kecerdasan buatan dan mengurangi ketergantungan pada perusahaan teknologi Amerika Serikat. Saham produsen chip kecerdasan buatan asal China, Metax Integrated Circuits, melonjak hampir 600% pada debut perdagangannya di Bursa Shanghai. Saham Metax dibuka di level 700 yuan per saham, jauh di atas harga IPO sebesar 104,66 yuan. Pada awal sesi perdagangan, saham bergerak stabil di kisaran tersebut dan langsung menarik perhatian investor. Perusahaan ini berhasil menghimpun dana sekitar 600 juta US dollar dari IPO yang digelar pekan lalu. Metax didirikan oleh mantan eksekutif AMD Chen Weiliang dan fokus mengembangkan chip AI dalam negeri. Pencatatan ini menyusul debut pesaingnya More Trades yang juga mencatatkan kinerja impresif di bursa awal bulan ini. Produsen chip AI China kini berlomba melantai di pasar modal, didorong kebijakan pemerintah untuk memperkuat industri semikonduktor nasional di tengah rivalitas teknologi dengan Amerika Serikat. Adapun analis menilai AI dan semikonduktor menjadi arena utama persaingan teknologi China dan Amerika Serikat, di mana Frost & Sullivan memproyeksikan penjualan chip AI di China mencapai 189 miliar US dollar pada 2029, naik tajam dari estimasi 54 miliar US dollar pada 2026. Namun sebagian investor mulai mewaspadai valuasi saham sektor ini yang dinilai semakin mahal di tengah euforia pasar. Berbagai sumber Adex Channel. Pemirsa, Waymo, perusahaan robot taksi milik Alphabet, tengah berdiskusi untuk menggalang pendanaan lebih dari 15 miliar US dollar dengan valuasi mendekati 100 miliar US dollar. Langkah ini menegaskan ambisi Waymo memperkuat posisinya sebagai pemimpin layanan mobil otonom di Amerika Serikat. Perusahaan robot taksi milik Alphabet, Waymo, tengah berdiskusi untuk menggalang pendanaan lebih dari 15 miliar US dollar dengan valuasi mendekati 100 miliar US dollar. Melansir dari Bloomberg, Waymo mencari pendanaan dari investor eksternal serta induk usahanya Alphabet. Para pihak mempertimbangkan valuasi hingga 110 miliar US dollar meski nilai akhir pendanaan belum ditentukan. Jika terrealisasi, putaran ini akan menjadi lonjakan signifikan dibandingkan pendanaan Waymo pada Oktober 2024 yang nilainya di atas 45 miliar US dollar. Pendanaan baru ini sejalan dengan strategi Waymo untuk memimpin pasar kendaraan otonom dan bersaing langsung dengan Tesla. Waymo disebut telah mencatat jarak tempuh tanpa pengemudi sepenuhnya lebih banyak dibandingkan pesaingnya. Perusahaan ini juga telah mengamankan lebih banyak pelanggan berbayar serta izin operasi di berbagai wilayah Amerika Serikat. Adapun Waymo baru-baru ini mengumumkan rencana ekspansi layanan ke 4 kota baru, yakni Baltimore, St. Louis, Pittsburgh, dan Philadelphia. Saat ini layanan taksi tanpa pengemudi Waymo telah beroperasi penuh di 5 kota besar Amerika. Sementara sejumlah kota lain juga masih berada dalam tahap pengujian untuk pengembangan layanan ke depan. Berbagai sumber Adex Channel. Pemirsa, Nissan Motor Co. Ltd mengumumkan langkah strategis baru untuk memperkuat merek melalui motorsport dan perluasan jajaran mobil Nismo. Ya, strategi ini mencakup penambahan model Nismo serta target peningkatan penjualan global hingga tahun 2028. Nissan Motor Co. Ltd bersama Nissan Motorsport and Customization atau NMC mengumumkan strategi baru untuk memperkuat merek secara global. Strategi ini difokuskan pada aktivitas motorsport baru serta perluasan jajaran mobil Nismo. Nissan berencana menggandakan jumlah mobil Nismo yang tersedia secara global dari 5 menjadi 10 model. Perusahaan juga akan memperluas ketersediaan pasar Nismo di berbagai negara. Nissan menargetkan peningkatan pengiriman tahunan dari sekitar 100.000 unit menjadi 150.000 unit pada tahun 2028. Porsi penjualan luar negeri juga ditargetkan meningkat dari 40 menjadi 60%. Untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan, Nissan akan mempertimbangkan kolaborasi dengan mitra eksternal. Presiden dan CEO NMC, Yutaka Sanada, menyebut Nismo akan terus menanamkan semangat dan inovasi ke dalam produk Nissan lainnya. Mulai tahun fiskal 2026, Nissan akan memperkenalkan prototipe balap untuk mempercepat pengembangan teknologi perangkat keras dan lunak. Langkah ini diharapkan membantu pemulihan Nissan di tengah tekanan penjualan global dan persaingan industri yang ketat. Berbagai sumber, Adex Channel.
Pemirsa, Tesla Cybertruck meraih penghargaan keselamatan tertinggi dari lembaga Amerika Serikat. Penghargaan ini merupakan pengakuan tertinggi dan menempatkan Cybertruck dalam jajaran kendaraan paling aman di Amerika Serikat. Tesla Cybertruck kembali mencatatkan prestasi di bidang keselamatan setelah mendapat penghargaan Top Safety Pick Plus dari IIHS. Penghargaan ini merupakan pengakuan tertinggi dan menempatkan Cybertruck dalam jajaran kendaraan paling aman di Amerika Serikat. Penghargaan diberikan untuk Cybertruck produksi setelah April yang telah mengalami perubahan struktural. Desain ulang pada bagian bawah bodi dan area pijakan kaki memberi dampak signifikan terhadap hasil uji tabrak. Dalam uji tabrak depan dengan tumpang tindih kecil dan sedang, Cybertruck meraih penilaian baik. Hasil positif juga dicapai pada uji tabrak samping terbaru serta performa lampu depan sistem pencegahan tabrakan dan jangkar kursi anak. Meski sukses di Amerika Serikat, Cybertruck masih menghadapi tantangan besar untuk masuk pasar Eropa. Regulasi Eropa lebih menekankan perlindungan pejalan kaki dan pesepeda, berbeda dengan pendekatan keselamatan di Amerika Serikat. Panel baja tahan karat, bersudut tajam, dan struktur kaku Cybertruck dinilai tidak sesuai dengan standar keselamatan Eropa. Pejabat Tesla di Jerman menyebut kemungkinan Cybertruck beredar luas di Eropa sangat kecil tanpa perombakan desain mendasar. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Warner Bros. Discovery dikabarkan akan menolak tawaran akuisisi dari Paramount Skydance. Dewan Direksi diperkirakan segera mengumumkan keputusan resmi dalam waktu dekat. Warner Bros. Discovery dikabarkan bersiap menolak tawaran akuisisi dari Paramount Skydance senilai 108,4 miliar dolar Amerika Serikat. Warner Bros. Discovery memiliki aset strategis berupa studio film dan televisi terkemuka serta perpustakaan konten ikonik. Portofolio ini mencakup film klasik seperti Casablanca dan Citizen Kane, hingga konten populer seperti Harry Potter, Friends, HBO, dan HBO Max.